Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andreas Yito Saputra dengan NIM 2306107 yang akan menjelaskan tentang penerapan ciri dan prinsip pembelajaran berbasis bimbingan dan pengaruhnya terhadap akademik siswa di sekolah. Dalam dunia pendidikan, belajar merupakan salah satu unsur penting yang menjadi satu landasan dalam pendidikan, di mana interaksi antara pengajar dan yang diajar tidak akan memiliki hubungan jika tidak dijembatani oleh aktivitas belajar ini. Selain itu, sebuah aktivitas belajar juga dapat diartikan sebagai suatu gejala psikis yang dapat merubah individu, lebih tepatnya merubah tingkah lakunya dari sebelum dia belajar hingga sesudah belajar. Sebuah proses belajar tidak dapat dikatakan belajar apabila sesuatu yang dipelajari oleh individu tersebut tidak dapat merubah dirinya, ataupun ketika ia dapat merubah dirinya namun dalam keadaan yang terpaksa. Sementara itu, bimbingan merupakan suatu pemberian bantuan kepada setiap orang yang dilakukan oleh ahli dalam pemberian bantuan dalam bidang bimbingan, dan diharapkan dengan bimbingan tersebut, orang yang diberikan bimbingan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya. Nah, setelah pemaparan tersebut, maka dapat kita pastikan bahwa pembelajaran tanpa bimbingan tidak bisa tercapai dengan baik bagi suatu individu, dikarenakan jika suatu individu baru belajar, ia bisa jadi tidak tahu mana yang benar maupun yang salah. Selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran berbasis bimbingan menurut Kartadinata dan Dantes dalam Mariana 2008 halaman 2. Pembelajaran berbasis bimbingan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama diperuntukkan untuk seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Jadi semua peserta didik itu berhak mendapatkan pembelajaran berbasis bimbingan. Yang kedua adalah memperlakukan siswa sebagai individu yang unik, berkembang, berkemampuan, dan bermartabat. Yang ketiga adalah fokus pada perkembangan anak secara menyeluruh dan optimal. Yang keempat adalah disertai dengan berbagai sikap guru yang positif dan mendukung aktualisasi berbagai minat, potensi, dan kapabilitas siswa sesuai dengan norma-norma kehidupan yang dianutnya. Yang kelima adalah sangat memperhatikan kesehatan psikologis siswa, baik dalam proses pembelajaran ataupun di saat prosesi istirahat. Yang terakhir adalah penuh penghargaan, baik itu hal kecil maupun hal besar, semuanya perlu dihargai. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pembelajaran berbasis bimbingan. Pembelajaran berbasis bimbingan merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada prinsip-prinsip bimbingan. Di antaranya adalah menurut Budiman tahun 2008. Yang pertama adalah didasarkan pada needs assessment, yaitu proses di mana kita mampu menentukan prioritas dalam kebutuhan pendidikan. Yang kedua adalah dikembangkan dalam suasana membantu atau helping relationship, sebagai suatu relasi yang terjadi di antara dua pihak. Yang ketiga adalah memiliki empati yang kuat, yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti tentang perasaan dan emosi orang lain, serta kemampuan untuk membayangkan diri sendiri di tempat orang lain. Yang keempat, bersikap terbuka. Salah satu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar siswa atau klien yang menjadi sasaran layanan kegiatan itu bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Yang kelima adalah mempunyai kehangatan dalam prinsip psikologis. Kehangatan mempunyai makna sebagai suatu kondisi yang mampu menjadi pihak yang ramah, peduli, dan dapat menghibur orang lain. Yang terakhir adalah berorientasi pada LTB atau learning to be, belajar untuk menjadi. LTL, learning to learn, belajar untuk belajar. LTW, learning to work, belajar untuk bekerja. LTL, learning to live, belajar untuk hidup bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.